Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube MyDian. Kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran materi IPA kelas 7. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Sebelum ke materi, kita tebak-tebakan dulu ya. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar di samping? Ya, tentunya kalian akan menjawab, tukang jahit melakukan pengukuran kain sebelum menjahit suatu pakaian dengan menggunakan meteran. Kalau yang ini gambar apa ya? Ya, ini gambar macam-macam alat ukur. Yuk kita pahami dulu mengenai konsep pengukuran. Apa itu pengukuran? Ya, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur tertentu. Nilai dari pengukuran dinyatakan dalam suatu satuan. Kalau satuan itu apa? Kalau satuan adalah acuan yang digunakan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran. Dan besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Misalkan, Rama mengukur panjang meja menggunakan meteran. Yang didapatkan yaitu 3 meter, di mana panjang itu besaran, 3 itu nilai, dan meter itu adalah satuan. Sekarang kita eksplorasi dulu ya. Petunjuk yang kalian lakukan adalah coba lakukan pengukuran pada bajumu dengan menggunakan jengkal tangan dan meteran. Mintalah kakak, ibu, atau adikmu untuk ikut mengukur bajumu. Tuliskan hasil pengukuranmu dan saudara atau orang tuamu pada tabel berikut. Jadi tabel itu diisi ya. Selanjutnya, bandingkan hasil pengukuran yang kamu peroleh dengan hasil yang diperoleh kakakmu atau ibumu. Apakah terdapat perbedaan? Jika iya, manakah yang menunjukkan angka yang berbeda? Mengapa demikian? Jelaskan. Adapun pembagian satuan dan besaran. Macam satuan ada 2, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Sedangkan macam besaran ada 2 juga, besaran pokok dan besaran turunan. Apa perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku? Kalau satuan baku itu telah disepakati bersama sehingga digunakan secara umum dan menghasilkan pengukuran yang sama. Misalkan Tina mengukur buku cetak IPA kelas 7 dengan penggaris dihasilkan panjang 25 cm dan lebar 20 cm. Jadi pengukuran yang dilakukan Tina maupun orang lain tetap hasilnya sama, yaitu 25 dan 20 cm karena menggunakan penggaris. Sedangkan satuan tidak baku itu tidak ditetapkan secara umum dan menghasilkan pengukuran yang tidak sama, seperti menggunakan jengkal telapak tangan, jengkal telapak kaki, hasta, dan depa. Misalkan Hadi mengukur bajunya dengan jengkal telapak tangannya dihasilkan 1,5 jengkal, sedangkan kakak Hadi mengukur baju Hadi dengan jengkal telapak tangannya dihasilkan 1 jengkal. Besaran pokok dan besaran turunan, apa perbedaannya? Kalau besaran pokok itu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok ya, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Sedangkan besaran turunan itu besaran yang dijabarkan dari besaran pokok atau besaran turunan lainnya. Misalkan luas, massa jenis, dan laju pertumbuhan. Jadi intinya kalau besaran pokok itu tidak ada rumusnya. Misalkan panjang itu satuannya meter, tidak ada rumusnya. Sedangkan besaran turunan itu ada rumusnya. Misalkan luas berasal dari panjang kali lebar. Berarti meter dikali meter, sehingga hasilnya meter kuadrat. Berikut ini jenis alat ukur. Alat ukur panjang itu ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Perbedaannya terletak pada tingkat ketelitiannya ya.
Kalau yang selanjutnya yaitu derajat digital sebagai alat ukur besaran massa. Ada juga alat besaran waktu yaitu arloji dan stopwatch, sedangkan alat besaran suhu yaitu termometer. Selanjutnya, alat ukur besaran turunan. Ada speedometer sebagai alat ukur besaran kecepatan, dinamometer alat ukur besaran gaya, dan gelas ukur alat ukur besaran volume. Adapun penggunaan besaran turunan, misalkan pada pengukuran konsentrasi larutan, di mana untuk menghitung jumlah zat terlarut dalam suatu larutan, misalkan Edo melarutkan gula dalam air, maka dihitung jumlah konsentrasi larutan gula tersebut menggunakan rumus K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Misalkan contohnya yaitu Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Diketahui ya, massa terlarut yaitu gula 20 gram, volume pelarut yaitu air 2 liter, maka ditanya konsentrasi larutan. Maka dijawab 20 dibagi 2, massa terlarut dibagi volume pelarut, hasilnya 10 gram per liter. Contoh besaran turunan lainnya yaitu pengukuran laju pertumbuhan, di mana besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalkan kamu menanam jagung, pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Tentukan laju pertumbuhan jagung. Diketahui ya, kalau tinggi awal tadi 20 cm, tinggi akhirnya 60 cm. Lama waktunya dari yang 20 ke 60 itu 10 hari. Ditanya laju pertumbuhannya, maka jawabannya yaitu laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu, di mana 60 dikurangi 20 dibagi 10, hasilnya 4 cm per hari. Nah, bagaimana? Mudah kan mempelajari tentang pengukuran? Kali ini kita eksplorasi dulu ya. Jadi ada 3 soal. Soal ini kalian kerjakan sebagai tugas kalian di rumah. Sekian dari video channel saya. Jangan lupa subscribe, share, like, follow, komen, dan turn on bell notification-nya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.